Mengapa Swanghor? Mengapa saya memilih Swanghor? Setelah 13 tahun, saya tidak pernah ikut MLM apapun. Saya di prospek selama 13 tahun tentu begitu banyak multi level, tetapi hati saya tidak tergerak gitu ya. Hati saya tidak bergetar gitu ya. Jadi sewaktu Miss Gun menghubungi saya tanggal 23 Juli, itu sebenarnya Miss Gun sudah pernah WA sebelum-sebelumnya, tapi saya cuekin gitu ya. Jadi maaf Miss Gun. Tetapi tanggal 23 Juli itu nggak tahu kenapa hati saya kepingin membalas gitu ya. Artinya kamu siapa, ini produk apa, dan sebagainya. Tanggal 23 Juli kita ngobrol itu jam 12 malam. Jadi bisa bayangin Miss Gan itu kalau ngechat malam hari ya, subuh gitu ya, pagi-pagi sekali gitu. Kita ngobrol dan sebagainya, tetapi karena saya ada kesusahan bahasa dengan Miss Gan, saya bahasanya ya itu tadi ya, saya bahasa Pluto dan Miss Gan bahasanya Mars gitu ya, tidak connect gitu ya. Akhirnya saya bilang sama Miss Gan tolong saya ditaruh di bawah orang Indonesia gitu. Terserah Miss Gan siapa, tetapi harus yang pintar bahasa Inggris karena pertanyaan saya banyak gitu ya. Karena maklumlah Bapak Ibu, saya 13 tahun nggak pernah main MLM, tetapi saya penasaran kenapa bisnis ini bisa booming di Malaysia sama Singapura. Nah, ini pasti ada sesuatu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar ngelihat bisnis ini nggak akan mungkin besar kalau produknya tidak berbicara gitu ya. Jadi di situ kita bisa lihat em, apa ya, pasti ada sesuatu di balik itu. Jadi saya bilang sama suami saya, ini Miss Gan ya, bonusnya waktu masih memprospek beliau kasih bonusnya ke saya kaget gitu loh. Beliau bankir, nggak pernah main multi level, berarti sama saya. Terus lalu bonusnya 9 digit dalam rupiah. Luar biasa sekali gitu loh. Jadi saya pikir ini bisnis apa? Dan yang bikin saya hatinya kepingin bergabung juga karena satu yang saya lihat kopinya itu harganya murah. Saya cinta sekali sama bangsa Indonesia ini. Saya kepingin bangsa Indonesia ini bangkit gitu ya. Jadi saya pikir ini adalah bisnis yang bisa untuk masyarakat Indonesia. Jadi saya pikir ini siapa tahu ini bisa membantu bangsa kita untuk bangkit habis keterpurukan dari pandemi ya gitu. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan kita mau sukses di sini, kita harus tahu dulu mengapa kita memilih bisnis ini. Karena saya juga nggak gampang di prospek, saya nunggu momen yang tepat, perusahaan yang tepat dan sebagainya. Dan saya rasa saya memutuskan di Swanghor ini memang ini adalah petunjuk dari Tuhan. Banyak sekali petunjuk dari Tuhan bahwa saya sepertinya memang harus menjalankan ini. Dan Pak Rusli itu adalah provokator saya. Dan nanti Pak Rusli akan bicara ya. Beliau bulan ini akan 28% juga. Pak Rusli dia bilang, Bu, bantu orang Indonesia kan nggak harus di perusahaan Indonesia. Tetapi ini adalah perusahaan dari luar, tetapi murah, produknya kopi, kenapa tidak kita jalankan? Akhirnya saya terbuka juga, saya pelajarin semuanya seperti itu ya. Oke, nomor satu, mengapa Swanghor? Kita harus tahu, kita pintu masuknya adalah kopi. Jadi kalau bukan kopi, mungkin Miss Gan nawarin saya suplemen, nggak mungkin saya tertarik. Tapi karena kopi, ini sesuatu yang fenomenal. Karena apa? Semua orang minum kopi. Itu dulu ya. Gitu. Jadi kekuatan dari produk kopi kita itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang di sini sudah bergabung atau belum bergabung, Bapak Ibu harus tanya sama orang yang mengundang Bapak Ibu. Kenapa produknya bagus? Kenapa booming di Malaysia? Kenapa booming di Singapura? Dan Indonesia baru masuk baru sekitar 3-4 bulan. Ini sesuatu momentum. Jadi Bapak Ibu harus yang hadir di sini ada 205 orang. Kita harus benar-benar merasakan, kita harus melihat bahwa penduduk Indonesia adalah 270 juta atau mungkin 280 juta. Mungkin 80%-nya peminum kopi. Tapi kopi apa? Kopi yang belum tentu sehat. Nah, kita ini memasarkan sebuah produk yang sangat premium, produk yang harganya murah, bisa membantu masyarakat kita untuk bisa sehat secara fisik maupun secara finansial ya. Jadi memang produk kopinya saya harus akuin luar biasa ya. Apalagi saya peminum karena saya ada kena diabetes, suami saya juga ada sakit hipertensi. Lalu yang kedua yang harus kita perhatikan adalah perusahaan. Ya, Bapak Ibu kalau mau bergabung dalam suatu bisnis, bisnis apapun, apalagi bisnis jaringan, itu mesti dilihat asal usulnya, gitu ya.
Swanghor sudah 35 tahun. Saya rasa itu semua orang sudah tahu ya. Yang lebih hebatnya lagi, Indonesia sudah 18 tahun. Kenapa saya nggak pernah dengar di dunia persilatan ini? Ini perusahaan apa dan sebagainya. Waktu saya ke kantornya, saya pelajarin, saya tanya sama orang kantornya, memang katanya selama 18 tahun hanya user. Tidak ada yang menjalankan bisnisnya. Yang member-membernya hanya sinse-sinse, dokter-dokter. Saya kaget, Bapak Ibu. Nah, ini yang membuat saya juga akhirnya saya cinta sama Swanghor. Kenapa? Saya itu sempat bilang sama Pak Rusli, aduh sayang ya Pak Rusli, bukan perusahaan Indonesia. Saya bilang gitu, karena saya pencinta, pendorong produk-produk Indonesia. Tetapi saya harus simpatik sama perusahaan ini. Kenapa? Selama 18 tahun, tidak ada leader, tidak ada penggerak, tetapi mereka tetap eksis di Indonesia mengobati bangsa kita. Jadi saya pikir ini bagus banget gitu ya. Jadi ini perusahaan perusahaan yang tidak memikirkan bagaimana ya kalau misalnya perusahaan yang punya produk bagus sekalipun 5 tahun nggak ada penggerak leader, dia udah pasti gulung tikar di Indonesia. Tapi ini 18 tahun. Jadi saya mulai simpatik sama bisnis perusahaan Songher ini. Jadi ini salah satu faktor yang Bapak Ibu harus tahu. Kenapa saya begitu menggebu-gebu di sini gitu ya? Karena saya lihat memang komitmen dari perusahaan ini luar biasa. Walaupun di mata saya perusahaan ini mungkin jadul gitu ya, aduh kok masih pakai website, perusahaan saya aja udah pakai aplikasi, perusahaan saya udah canggih gini, tapi saya pikir kalau saya berpikir kenapa, saya pikir saya nggak maju-maju. Jadi yang ada saya maju aja, saya melangkah. Jadi di awal Agustus itu walaupun saya nggak tahu saya harus bagaimana, ya akhirnya saya melangkah sama suami saya. Karena saya bilang sama suami saya, kalau kita nggak jalanin bisnis ini, kita nggak coba produk ini, akan ada orang lain yang sukses di sana, kita hanya jadi penonton. Betapa menyesalnya saya seumur hidup kalau itu terjadi. Karena saya sudah menemukan sebuah bisnis atau sebuah produk yang sangat bagus sekali gitu ya. Lalu pertimbangan saya yang ketiga adalah target market. Bapak Ibu dalam memilih suatu bisnis itu benar-benar harus memikirkan bisnis ini repeat ordernya tinggi apa tidak. Kalau misalnya yang saya ditawarkan bisnis ini adalah suplemen, mungkin saya nggak ini. Karena suplemen itu banyak, saingannya banyak gitu ya. Jadi saya susah. Nah, di sini saya lihat kekuatan dari Swanghor, pintu masuknya adalah kopi dengan odol. Odolnya juga luar biasa sekali gitu ya. Kesaksiannya banyak sekali. Jadi saya juga ngelihat, aduh ini bagus banget. Bisnis yang bagus adalah kita tidak perlu ngopiak-ngopiak atau kita tidak perlu mentelepon semua orang, ayo belanja dong, seperti itu. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang repeat ordernya dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, kopinya kita, odolnya kita, saya sih berharap tehnya tuh nanti akan keluar di bulan Januari. Saya menekankan kepada grup, fokus kepada kopi, odol, dan teh. Walaupun sambil saya berjalan 2 bulan ini, saya lihat ternyata produknya Swanghor yang lainnya bagus-bagus. Ya suplemennya, ya alat masaknya dan semua itu bagus-bagus. Jadi bayangin aja ya, kita di sebuah perusahaan yang dia punya pabrik sendiri sudah 35 tahun, kita tinggal jalanin sistem. Yang lebih bagusnya lagi, kita punya upline yang sudah berhasil. Jadi saya udah nggak usah pusing-pusing eh, memikirkan saya harus bagaimana. Saya cuma tinggal minta, oke kamu punya apa? Dia kasih saya PowerPoint, image, saya convert semua ke bahasa Indonesia, saya coba jalankan. Jadi walau di awal Agustus tuh saya benar-benar nggak tahu harus bagaimana, tapi hati saya benar-benar melekat ke Swanghor karena saya lihat ini bisa menolong bangsa Indonesia untuk bangkit gitu ya, untuk sehat dengan cara yang murah. Dan jangan lupa Bapak Ibu, momentum itu nggak akan datang 2 kali. Indonesia penduduknya 270 juta penduduk. Ini Bapak Ibu harus lihat pemikirannya jauh ke depan, bukan sekarang. Saya suka sedih kalau ada leader ketemu saya nanya, bonus sponsornya berapa? Ininya berapa? Tapi saya jawab dengan, kita harus tenang ya menghadapi seperti itu. Sampai saya bilang, kalau bisnis ini binary atau ada bonus sponsor, malah saya nggak gabung. Jadi saya butuh perusahaan yang bisa membawa saya 20 tahun ke depan atau lebih panjang lagi. Jadi semua perusahaan MLM selalu gayanya ngomongnya apa Bapak Ibu? Nanti ada warisan. Terbukti nggak memberi warisan? Terbukti nggak sudah 10 tahun bertahan? Kadang-kadang sudah 1, 2, 3 tahun, tapi mereka bangkrut.
ya kan? Tapi kalau di sini, setidak-tidaknya 18 tahun di Indonesia, tidak ada leader, dia tetap bertahan. Artinya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu mesti lihat berada di perusahaan yang sangat tepat. Menurut saya, ya Bapak Ibu ya. Makanya saya menularkan ke Bapak Ibu. Karena pertimbangan saya lama sekali. 13 tahun saya mencari perusahaan. Waktu itu bulan Maret kalau nggak salah, anak saya yang di Australia ini, dia bilang, Mama, jalani lagi MLM, tapi cari MLM internasional. Saya bilang, no way, saya nggak mau jalani MLM lagi. Tetapi dalam hati saya mulai berpikir, saya tahu persis bisnis yang ada pasif income-nya, salah satunya dengan modal yang terkecil adalah bisnis multi level. Jadi Bapak Ibu jangan alergi. Kalau alergi, alergilah sama money game. Alergilah sama sesuatu yang nggak jelas. Alergilah yang memberikan iming-iming. Kamu nggak usah kerja, tapi nanti bisa mendapatkan uang. Dan itu bagaimana mungkin? Di bisnis ini banyak yang tanya sama saya, Bu Vita, kalau kita misalnya mau punya income besar, berapa manusia saya harus rekrut? Saya bilang di sini nggak bukan tergantung dari manusia, tetapi tergantung dari poin, dari omset. Bagus banget gitu loh. Jadi di sini uh, marketing plan-nya sangat simple dan Bapak Ibu tahu omset itu ya dihitung dari pribadi dengan grup kita. Di tempat lain belum tentu begitu. Mereka ada sistem tutup poin. Tutup poin itu nggak masuk di dalam hitungan bonus. Tetapi di sini kita belanja, mau belanja satu kotak sampai 500 kotak sekalipun, itu masuk ke dalam bonus. Bagus banget gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang punya upline, coba tanya ke upline yang aktif, sistem ini sangat bagus. Saya kebetulan senang dengan sistem gitu ya. Jadi saya apa saya pelajarin benar-benar gitu ya. Makanya Miss Gan suka kewalahan sama saya karena saya bilang Miss Gan selalu bilang gitu loh, Bu Vita, rekrut aja, rekrut aja, rekrut aja. Pokoknya jangan tanya ini. Tapi saya bilang nggak bisa. Di Indonesia ini orangnya pintar-pintar gitu ya. Jadi saya harus banyak belajar supaya saya bisa memenuhi kebutuhan grup saya ya. Tapi setelah semakin kita pelajarin, luar biasa gitu ya. Marketing plan-nya Bapak Ibu em, sangat bagus. Kalau nggak bagus, nggak mungkin saya taruh hati saya di Swanghor. Ya, seperti itu ya. Dan sekarang ini saya senang sekali dalam masa 2 bulan sudah banyak kesaksian dari Indonesia. Saya terima kasih sekali kepada Miss Gan. Semua kesaksian-kesaksian dari grup kita itu difilmkan dan bisa disebarkan untuk kebaikan ya. Jadi em, apa namanya Bapak Ibu di sini tinggal jalankan aja. Sistemnya sudah ada, nggak usah terlalu banyak bertanya. Jadi benar omongannya Miskan, nggak usah terlalu banyak bertanya, tetapi paling tidak kita tahu core-nya. Bisnis ini tuh sampai di mana gitu ya. Konsepnya seperti apa. Melangkah. Jangan terlalu bertanya. Kalau terlalu banyak bertanya, nanti kita nggak melangkah-melangkah ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir yang tadi saya bilang itu, sistemnya bagus, saya bilang iya, bagus ya. Jadi bagus dan adil, di sini sangat terbukti sekali siapa yang tercepat, dia bisa melampaui upline-nya, itu benar ya. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu 4 faktor yang saya pertimbangkan untuk saya bergabung di sini ya.